Kalau tubuh kita satuannya itu sel. Oke. Kalau kebudayaan itu satuannya meme. Ya, satuan unitnya meme. Nah, lu punya problem apa orang ngangkat di sosial media, lu bisa masuk penjara gitu kan. Bahkan jenderal pun bisa masuk penjara. Betul. Sebelumnya nggak pernah. Kekuatan netizen nih, jangan macam-macam sama netizen. Dan buzzer ini diasumsikan juga dipegang oleh para penguasa juga. Betul. Ya. Setuju ya? Setuju. Jangan lu ada buzzer juga. Enggak. Buzzer buat apa Pak Wil? Saya bukan yang menguasa di atas saat ini. Ya, sistemnya mungkin kayak Polymarket ya. Jadi kayak lihat. Exactly. Kayak Polymarket tapi lebih lucu. Polymarket nggak lucu. Bener. Yo, welcome back di Ngobrol Asik soal fulus ngalus, metafulus. Jadi hari ini gue kedatangan tamu yang spesial guys, di OG of the OG. Jadi OG-nya Bitcoin, Pak William Sutanto, founder and CTO of Indodax. Welcome di Metafulus Pak Will. Thank you. Thank you so much for coming. Gila, ini fun fact juga, gue pertama kali beli Bitcoin itu di bitcoin.co.id. Masih ingat banget dulu verifikasi, terus beli koin BTC untuk pertama kalinya itu di 2017 dan itu harganya masih sekitar 3.000 US dollars. Nah di sini tamu gue sekarang itu di Bitcoin itu dari 2011 kalau nggak salah Pak. 2012. Oh 2012 ya. Dan itu 1 digit dolar ya? 1 digit, 2 digit lah, 10-an gitu. Iya. Ya. So 10 US dollars sekarang di around 70k. 70. So ya 7.000 kali lipat. Hari ini 73. Yes, 73.000 dan ya kebetulan nggak tahu kenapa ini undang Pak Wil Bitcoin langsung pump guys. Yeah, jadi sering-sering panggil aja. Next kalau misalnya Bitcoin lagi bottoming kita undang Pak Wil lagi buat biar pump gitu kan. Sekarang udah 73.000. Nah, yang lebih interesting sih Pak Will still holding everything yang dari 2011 atau gimana Pak? Enggak lah, nggak mungkin. Soalnya ini yang jadi masalah kalau orang punya usaha exchange, kita punya barang kan dibutuhkan buat liquidity di market. Jadi mau nggak mau jual beli. Jadi nggak bisa nge-hold. Jadi nggak ada another wallet yang benar-benar kayak buy, send. Sayangnya nggak ada. Soalnya kita punya bisnis, kita mikirin bisnisnya kan. Ada orang yang mau beli, masa kita nggak jual gitu. Iya. Cuman kalau misalnya kayak nggak tahu ya ini kalau dihitung-hitung dulu buy and hold sama kayak gua mending buy and hold, nggak usah bikin exchange. Pushing. Oke. Nah itu tapi secara monetary value ya emang lebih besar buy and hold. Cuman dari segi lessons, dari network pasti, itu lebih exchange. Pasti. Kalau nggak karena Bitcoin, nggak karena kripto, bisa dibilang gua nggak bisa jadi gua yang sekarang. Oke. Jadi dengan ngerti kripto bisa banyak ketemu orang-orang yang keren, orang-orang yang high net worth misalkan ya gara-gara kripto doang gitu. Jadi dulu kayak tahun 2015 bisa dipanggil sama direktur Bank Indonesia gitu-gitu. Kalau nggak karena Bitcoin nggak mungkin gitu. Dan itu berulang-ulang terus kan. Kita ketemu investor keren, ketemu orang-orang keren, pengusaha, konglomerat gitu. Ya itu saat tidak langsung juga mendewasakan lah, banyak pelajaran yang bisa. Nah ini Pak Will ini adalah salah satu contoh orang yang menurut gue nggak tahu ya timingnya pas di waktu yang tepat dengan skills yang juga tepat. Waktu itu emang fokusnya di IT kan? Fokusnya di IT, hoki. Di IT aja. Dan reading the forum, saya pernah dengar podcastnya juga. Terus dari sana baru explore, beli BTC dan bahkan langsung create domain bitcoin.id. Pertama kalinya gara-gara itu kan, dan itu isi blog, dan monetize. Dulu emang earn income emang dari AdSense gitu-gitu kan? Dari AdSense segala macam AdSense yang blog ya, bukan AdSense YouTube ya. Gua nggak punya YouTube. Nah ini termasuk OG AdSense juga ya bisa dibilang. Internet marketing. Lumayan ya. Iya. Ada forum Ads ID, itu salah satu foundernya. Dan itu udah earning around 4 figures monthly. 4 digit, 4 digit USD. Gila. Jadi timingnya tepat, emang udah ngulik internet, blog dan lain sebagainya dari awal, udah earning 4 figures di AdSense, and then rame Bitcoin saat itu di forum, langsung beli bitcoin.co.id. Ya benernya nggak rame-rame banget waktu itu, cuma ada di Reddit gitu, menarik ini Bitcoin. Terus cara belinya gimana? Di Mt. Gox, ya udah iseng beli. Nah, apa yang membuat menariknya tuh Pak?
Benernya biasa aja, nggak semenarik kayak sekarang gitu. Semua orang ngomongin gitu. Saat value-nya masih kecil, ya benernya udahlah ya. Kayak iseng aja lah. Kayak orang beli meme deh. Orang beli meme kan nggak yang wah saya sangat percaya ini meme akan luar biasa, nggak. Orang iseng juga. Oh iseng ini apa sih? Ah lucu. Oh beli dikit lah. Gitu-gitu aja. Dengan berjalannya waktu belajar lebih banyak, terus membeli lebih banyak. Nah itu proses pembeliannya dulu Pak Will gimana? Kan di Mt. Gox tuh? Mt. Gox ya. Awalnya di Mt. Gox. Cuma Mt. Gox kita nggak bisa transfer dari Indo ke Mt. Gox. Jadi dulu tuh ada banyak kayak PayPal. Kan ada PayPal. Tapi mereka nggak terima PayPal. Ya kayak second tier, third tier-nya PayPal lah. Dulu ada namanya Perfect Money, ada eGold gitu. Kita beli Perfect Money di Indonesia. Itu kan satuannya unitnya USD. Terus kita transfer ke walletnya mereka. Dulu custody-nya emang di exchange-nya atau udah self custody create wallet sendiri? Langsung ke exchange. Oh langsung ke exchange. Iya langsung ke exchange. Waktu zaman itu wallet juga susah, nggak kayak sekarang. Sekarang wallet banyak. Nah dari situ baru mulai punya inventory, punya Bitcoin. Nah tiba-tiba di blognya rame, banyak yang nanya juga pengen beli kan. Akhirnya Pak Will mulai jualan sendiri tuh, belum ada Pak Oscar kan datang, mulai jual sendiri, create exchange rate sendiri, Bitcoin segini, over dan asnya. Nah itu waktu itu volumenya gimana Pak Will? Awal-awal kecil, ya. Tapi ya ada lah, tiap hari selalu ada yang jual beli. Itu sebelum ini ya, sebelum 2014, sebelum jadi exchange kayak sekarang. Ya lumayan, setiap hari ada puluhan transaksi gitu. Itu jualnya dulu di forum? Jualannya nggak jualan sih, cuma ya naruh over and as SEO aja. Jadi kalau orang cari Bitcoin di Indonesia, nomor satu udah Bitcoin.id. Ya udah dari situ orang jual beli pasti lewat website itu, dan memang se-Indonesia cuma ada itu doang. Ya 2017 saya juga beli baru masih Bitcoin doang. Apalagi gitu. 2013. Nah tapi kan 2013 atau 2012 lalu kayaknya 13 ya awal sebelum exchange-nya benar-benar kayak 2013 mulai jadi exchange order book kayak sekarang. 2014. Nah sebelum itu order booknya kan masih Pak Will sendiri kan. Nah itu kayak gimana tuh? Itu tampilan masih di bitcoin.id atau? Nama domainnya udah Bitcoin.id, cuma bentuknya beda banget sama yang order book karena dia cuma ada price, kalau beli harga sekian, kalau jual harga sekian, inventornya ada sekian, dah gitu doang. Terus bisa masukkan, gua mau beli 1 BTC, terus nanti keluar, kalau 1 BTC harganya sekian, silakan transfer ke rekening ini. Ada nggak Pak Will kayak orang dulu yang beli dari Pak Will, zaman Pak Will masih exchange rate itu, sekarang masih connect nih, masih holding Bitcoin? Ada. OG. Iya. Ada. Yang ini nih seru. Ada. Dia benar-benar buy and hold. Ada ya. Ada. Tapi emang yang dia nggak doxing lah ya, kayak udah live financial freedom dan lain sebagainya. Ada, yang gitu juga ada. Nah itu guys, yang sebenarnya juga kayak interesting ya, orang-orang yang punya conviction di awal dan dia hold sampai sekarang. Nggak cuma Bitcoin kayaknya, Pak Will juga seharusnya OG di ETH. Saya lihat kan di Look on Chain post itu viral banget. Yang 500 ETH ya, kayaknya semua orang udah bahas itu. Saya juga emang langsung kaget tuh di timeline, tiba-tiba ada Look on Chain, ini ada orang yang gerakin wallet, tidur dari ICO presale tiba-tiba gerak gitu. Nah saya sih lebih pengen tahu proses lupanya Pak Will, kenapa bisa lupa, sama gimana Pak Will bisa nemuin laginya sih. Dan itu itu lupa. Nggak sengaja sih, hoki. Jadi waktu pertama kali ICO-nya ETH, itu mereka kan ICO-nya pakai Bitcoin. Jadi payment-nya itu pakai Bitcoin. Nah, biasa kalau kita transaksi itu kan pasti kita ngetes dulu, gitu kan. Apalagi di kripto, kita coba dulu transaksi yang sedikit. Ya benar. Ya setelah itu baru yang beneran yang kita mau transaksi berapa. Nah porsi yang saya lupa itu yang sedikit. Kecil. Nah kenapa saya lupa karena itu tes. Karena itu tes. Cuma karena multipliernya gede banget, ya sekarang kerasanya gede. Cuma waktu itu kecil banget benernya. 0,3 sen 500 ETH $150 lah ya. Iya nggak seberapa lah. Iya. Cuma yang gedenya, sayangnya yang gedenya udah kejual. Cuma beberapa bulan dari TGE lah. Kalau sekarang ada istilah TGE, waktu itu belum ada gitu. Pokoknya begitu dikirim, selang berapa bulan harganya naik hampir $20, jual. Waktu itu langsung tradable di CEX ya?
Waktu luar itu atau jualnya gimana? di mana ya? Apa di Uniswap gitu-gitu? Itu Enggak, belum ada Uniswap. Nah, itu saya penasaran, boro-boro. itu jual ke Stables atau ke Bitcoin atau gimana? Jual ke, ini menarik nih. Jadi harus mikir nih, waktu itu jualnya Saya gimana penasaran soalnya. ya? Kan waktu itu kayaknya checks belum banyak banget. Terus Uniswap gitu-gitu juga belum ada. Ini benar-benar Iya kayak ya, jualnya di mana ya waktu itu ya? Kalau nggak di Binance, kalau nggak, kayaknya Binance ya, Oke, itu ke Stables ya berarti. ke Stables, Ke Stables. I USDT see. ya. Iya, ya. Tapi kalau itu di tahun 2014 sebenarnya Binance belum kayaknya, 2014 2015. Enggak. Kan Checks. 2015 berarti sekitar 2016 lah jualnya. Oke. Atau 2015 akhir. Binance belum ada, benar. Iya. Jualnya di mana ya? Bahkan Indodax tuh OG dari Ethereum gitu. Binance Mungkin ya BTC China. Mungkin ya. Oke. Mesti ngecek lagi, lupa malah. Oke. Kalau nggak BTC China, OKX. Yeah. Saya setiap nonton Pak Will podcast dan bahas di Twitter, saya lebih penasaran kayak trendnya dulu di mana ya? OKX waktu itu namanya masih OKX. Oke. Ya. Ada E-nya kan sekarang OKX. Kayaknya di OKX. I see. Nah itu guys, itu sekitar 20.000 ETH kan? Itu pokoknya adalah. Oke. Siapa yang bilang 20.000? Ngasal dulu barangkali kan. Soalnya ya nggak tahu ya. Katanya kamu kalau nggak salah invest around ribuan US dollars kan untuk yang gedenya porsi gitu kan. Waktu saya itu cuma kalau nggak hitung-hitung jual, dari sen aja sih. Waktu itu kalau nggak jual bisa dapat satu gedung di Sudirman lah. Satu gedung guys di Sudirman ya, kebayang lah ya berapa juta US dollars, yang bahkan yang 500 ETH pun udah 1 juta lebih lah. Itu yang porsi kecilnya. Ya kita kebayang lah ya porsi gedenya berapa kalau misalnya masih di hold. Tapi ya nggak ada yang bisa nahan juga. Itu kan dijual di berapa? Di 20 US dollar. 20, ya bayangin aja dari 3 almost 10x. 0,3 jadi 20 US dollar. Kalau nggak jual kan justru. Oke, $3 aja 10x. Oke. Cuma waktu itu ya nggak ada money management aja. Kalau sekarang kan trader pinter gitu. Kalau multipliernya gede, biasanya jualnya nggak langsung 100% kan. Oh jual setengah dulu deh gitu. Sisanya udah biarin aja floating. Siapa tahu naik lagi gitu kan. Waktu itu belum punya ilmu seperti itu. Taunya all in all out gitu. Iya. Tapi itu udah all in all out di Ethereum pre-sale sih. Out di 20 US dollar sih itu udah 6 figures plus profit lah. Ya, lumayan cuma kurang aja. Untuk Pak Will kurang guys. Oke. Lebih seru kalau dapat gedung satu. Iya ya, dapat gedung satu. Kalau misalnya masih hold semua seru sih. Nah untuk yang kecil tadi itu masih di hold sampai sekarang kan berarti? Yang kecil masih di hold. Kalau nggak salah itu ditemuinnya pas masih kalau nggak salah ya 1000-an ya kan? 2 tahun yang lalu. Ya itu nggak kaget kalau ini saya nemu kayaknya, dan masih 1000 itu nggak langsung jual tuh, hold. Dan waktu itu ada Twitter, tweet katanya si Vitalik kan mau lagi ngejual ETH-nya. Tapi banyak ngomong ternyata bukan, itu wallet orang lain. Ya waktu ada berita itu gua ngecek email, nostalgia ceritanya. Oh, triggernya di sana. Gue juga punya ETH dari dulu gitu. Gimana? Terus ya udahlah flashback aja, ngecek loh kok emailnya 2 gitu. Kapan ya lupa punya $1 juta. Terus di itu kan ada addressnya gitu kan di emailnya, dicek. Loh, kok masih ada gitu. Bukannya udah dijual. Kok masih ketinggalan 500. Lumayan rezeki. Ya itu early-nya ETH, tapi nggak cuman Bitcoin dan ETH, ada koin lain kalau nggak salah BNB early juga. Gua dari awal BNB lumayan beli sih, tapi udah dijual semua. Oh, BNB udah dijual semua. Untuk meme coins? Meme coins nggak terlalu lah. Iseng-iseng doang tapi nggak terlalu. Doge waktu itu. Nah, ini ada cerita menarik. Kayaknya nggak pernah diceritain di podcast lain. Dulu engine-nya Bitcoin Core ID yang awal, yang order book system, itu benernya gua iseng bikin exchange, tapi pairingnya Dogecoin. Jadi kayak BTC, Doge gitu. Doge ETH. Terus ya lama-lama bikin ketika 2014 kayaknya nggak menarik, terus diubah jadi rupiah. Jadi engine awalnya itu Doge. Jadi
bikin buat iseng-iseng aja, for fun. Iya. Kayaknya lucu nih, kayak kan Doge lagi naik daun waktu itu. Wah, banyak yang bilang Doge bakal segede kan pertama kan Bitcoin, terus Litecoin, terus habis itu ada Dogecoin. Wah, mungkin bakal rame juga karena ada kabar Reddit mau support gitu-gitu. Iya. Jadi bisa jadi gede nih. Nah, kalau gede terus gua bikin exchange pakai Doge kan lucu. Bisa jadi apa? Jadi lebih rame lagi. Iya, take off itu loh. Ya. Waktu itu bayangin. Oke, dan waktu itu juga Pak Will juga punya Bags lah ya, Bags Doge. Seharusnya ada waktu itu ya, tapi dijual semua. Ya, meme coin pertama gue juga, by the way, fun fact, itu belinya di Bitcoin.id, Doge. Oh iya, itu, di hold juga? Enggak. Jadi sebelum kayak Elon Musk mulai... iya, waktu itu Elon Musk belum terkenal. Iya, Elon Musk belum pumping dan lain sebagainya, kayak ya saya udah jual duluan Pak Will, sayangnya ya. Itu kan pas lagi bullishnya banget Elon tuh, dia almost $1 ya. Almost 14 ribuan. Tahun berapa ya? 2000. Ya, cycle lalu lah kayaknya. Ya, cycle 2021 gitu ya. Iya, 2021. Cycle 2021 betul. Terus dia drop after SNL. Nah, ngomongin Elon Musk nih, Pak Will, saya lihat X-nya Pak Will. Ini banyak banget Pak Will kayak repost apapun terkait Elon Musk. Apa emang udah ngefans dari lama? Apa yang membuat Pak Will ngefans sama Elon? Sebenarnya ngefans nggak terlalu lama. Okay. Sejak keluarnya bukunya Elon Musk yang baru, gua baca. Ya, story-nya menarik banget dari dia kecil sampai dia berhasil bangun startup pertamanya, namanya apa lupa, kayak Yellow Pages gitu. Terus gimana dia start bikin Tesla dari awal. Terus bagaimana dia bikin SpaceX, dan semua startupnya dia itu story-nya menarik gitu karena selalu didasari dengan visi misi yang luar biasa. Jadi bukan cuma pengen cari duit doang gitu. Betul. Nah, itu kayak masuk banget ke hati bahwa kayak bikin bisnis tuh jangan mikirin duitnya dulu, tapi visinya mau apa. Karena SpaceX itu dibikin hanya karena Elon Musk cita-cita dari kecil pengen ke Mars. Itu doang. Kaosnya Pak Will guys, Occupy Mars. Cuma itu doang. Visinya cuma satu. Jadi semua SpaceX bikin roket macam-macam, termasuk bikin Starlink, itu cuma buat support satu tujuan, yaitu dia pengen ke Mars. Sesimpel itu. Begitu juga dengan Tesla gitu. Tujuannya hanya mau bikin mobil yang ramah lingkungan, cuma gitu aja. Terus semua dinamika yang terjadi itu untuk support itu sebetulnya. Tapi ya karena dia pinter banget, kemudian dia juga pekerja keras yang luar biasa, dia tidur di pabrik, dia orangnya juga, kan orangnya Asperger, autis spektrum rendah gitu. Jadi dengan kecerdasan dia, dengan ke-awkwardan dia bisa nge-push semua melebihi boundary orang lain gitu. Dan story-nya luar biasa sih menurutku. Yes. Dari PayPal termasuk yang dia kan bikin site X dulu sebelum Twitter ya. Itu kan X.com itu sebelumnya adalah PayPal. Yes. Itu juga saya baca juga, dan emang Elon emang bukan human sih saya lihatnya. Kayak alien kalau katanya si Donald Trump. Aliens. Gak pernah ngelihat ada orang yang kayak geniusnya tuh mentok kanan sama kerjanya itu mentok kanan. Dan dia lucunya juga masih sempat Twitteran dan main game. Streaming Diablo. Iya, dan dia gamingnya jago. Iya. Bukan yang cuma main-main gitu, bisa dibilang profesional gamers juga. Betul. Ya nggak tahu lah ya otaknya kayak apa. Yes. Dia aktif dan bahkan masih sempat juga nonton podcast kan. Kemarin kalau nggak salah dari Joe Rogan and Trump, dia masih nontonin podcast juga, masih bisa comment on it. Jadi kayak sekarang politics juga dia masuk. Jadi ini orang agak bingung sih. Dia ngejalanin kayak literally SpaceX coy. Jadi bilangnya kayak something yang kayak udah alien lah. Tapi dia manage Tesla juga. 2 minggu ini kan X juga banyak banget yang dia keluarin. SpaceX yang kemarin bisa mendarat terus dicapit sama betul, itu pertama kalinya istri juga. Apa sih namanya? Ya itulah. Megazilla. Iya.
Terus sebelumnya kan dia launching robotaksi. Ya Optimus Ya, terus Optimus juga. Ya, Robovan. Ya. Dalam waktu 1-2 minggu meluncurkan hal sebanyak itu gitu. Dan itu nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal. Iya, ya, sangat nggak masuk akal. Iya. Gimana dia ngerombak X juga itu di luar nalar sih. Maksudnya kita sebagai entrepreneur di bidang startup teknologi, lihat dia juga nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gimana caranya bisa develop sesuatu segitu cepat? Betul. Dan bukan cuma satu, dia punya banyak. Gitu. Nggak tahu. Itu udah. Dan apapun yang disentuh dia benar-benar take off. Somehow. Ya. Kita lihat kayak X.com tuh dari Twitter saat diakuisisi sama Elon dan jadi X, itu ya user growth dan lain sebagainya semuanya naik masih rugi gila. tapi masih rugi, valuasinya turun kalau dibanding waktu public company. Yap. Ya sekarang termasuk X itu dibeli karena dia nggak suka sosial media disensor. Betul. Kan misinya itu ya. Makanya dia beli kemudian dirapikan. Nah, mengenai censorship nih, ini menarik juga, ini kan ada hubungannya sama Web3 kan. Nah, menurut Pak Will, mungkin nggak sih ada satu social media yang bisa segede X.com, ini kan kita lagi bahas X, tapi lahir dari Web3, everything's Web3 lah, loginnya pakai wallets dan lain sebagainya. Mungkin kalau sampai segede Web3 agak susah ya, karena gimana pun blockchain itu ada limitasi. Throughputnya nggak mungkin segede Web2. Ya, karena transaksi di Web3 juga butuh gas fee ya, memang ada yang cashless. Tapi yang cashless pun katakan yang forecaster gitu kan masih belum umum dipakai, ya kan? Dan mungkin bagi orang awam untuk pakai forecaster juga agak susah lah, karena UX-nya nggak serapi kayak di Twitter. Kemudian bahasa-bahasa yang dipakai di sana juga lebih teknis. Tapi menurut saya blockchain tuh bukan artinya mesti compete dengan Web2 sih. Bukan berarti terus kita mesti bikin sesuatu yang lebih gede dari Twitter. Menurutku itu cara berpikir yang salah. Menurutku. Tapi apa yang mau dijawab dengan Web3 benernya? Apa yang mau dijawab, katakan censorship gitu. Ya udah, kan nggak semua topik nggak boleh disensor gitu. Betul. Kan. Mungkin kalau forum yang very very political gitu, kita pakai forecaster gitu, atau nanti ada social file yang lain. Nah, itu masuk. Kenapa? Karena mungkin takut kalau di X disensor. Atau kalau pakai YouTube disensor. Ya itu tepat. Tapi kalau misalkan dipikir bahwa forecaster mesti lebih gede dari X, menurutku itu salah cara berpikirnya. Jadi lebih ngelihat function Web3 itu apa, dan yang emang gak ada di Web2 itu yang diisi sama Web3. Betul. Jadi lebih komplement lah ya, bukan untuk competing ya. Betul, bukan untuk competing. Oke, nice. Itu menarik. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan X, kalau dari Pak Will sendiri, berarti project-project Web3 ke depannya itu yang bakal sebig apa yang di Web2 sekarang. Jadi kan mungkin nih, saya sih ngeliatnya mungkin di next 10 years, next 20 years, Web3 mungkin bisa lebih mass adopted kayak Web2 sekarang. Mungkin ya. Nah, menurut Pak Will tuh berarti kategori industri apa nih yang bakal sebig itu? Sebig Web2 sekarang mungkin. Financial, gaming, terus meme kayaknya lagi naik daun. Salah satu tesis gua, pokoknya kita nggak bisa mengadopsi yang ada di Web2 ke Web3. Nggak bisa di-copy, plug ke plug, kemudian di Web3 kan, kemudian bisa take off. Itu nggak ada story seperti itu. Jadi apa yang take off di Web3 itu selalu cuma unik di Web3 doang. Contohnya meme coin. Meme coin tuh nggak ada di mana-mana. Di Web2 nggak ada namanya meme coin gitu. Meme bisa dibuat pump and dump, bisa dibuat judi, bisa ada utility-nya, itu nggak ada. Ya, DeFi itu walaupun mirip-mirip sama industri perbankan, tapi it's different lah. Produknya different. Produknya di sini semuanya kripto, ya kan. Orang bisa staking LST, itu kan padanannya apa di Web tuh nggak ada. Nggak ada gitu. NFT nggak ada padanannya di Web tuh. Betul. Ya, mesti hal-hal yang ini yang memang cuma ada di Web3 doang.
itu yang justru nanti bakal big di Web3. Friend tag gitu. Lu Friend punya tag. temennya buat apa ya? Lu gambling pakai nama temen lu itu beli share temen lu. iya. Itu apaan gitu di web tuh nggak ada. Kalau menurut gua yang gede di Web3 10-20 tahun lagi ya mesti yang ini. Web3 native only. Web3 native only, ya. Yes. Itu guys, jadi tadi disinggung DeFi, meme coins, gaming, NFTs. Nah ini NFTs menarik nih. Tapi aku pengen tahu dari beberapa cycle nih. Dari beberapa cycle kan kita tahu ada naratifnya sendiri-sendiri, Pak Will. Nah cycle awal jelas Bitcoin lah. Bitcoin run off, bla bla bla, the first innovation. Nah, apakah Pak Will tipenya yang kayak juga di setiap cycle mencoba semua kategori naratif atau oh yaudah I'm gonna stick with Bitcoin sama ETH aja. Kalau misalnya ada narasi baru ya udah nggak ikut-ikutan gitu. Kayak contohnya misalnya mungkin di 2021 DeFi sama NFTs itu running crazy. Terus sekarang kayak meme coins running crazy. Apakah sampai sekarang pun dengan network segini Pak Will tetap kayak coba-coba atau gimana Pak Will? Tetap coba-coba lah, minimal belajar gitu. Minimal belajar. Tapi kita sebagai exchange kan kita mesti ngerti perkembangan zaman kan, kita nggak boleh ketinggalan. Tapi selain itu secara personal ya kan setiap kali narasi pasti ada potensi di situ kan. Betul. Nah potensinya kalau kelewat kan sayang juga gitu. Benar. Ya kalau zamannya ICO ya kita pasti cari kira-kira token mana yang bagus. Yes. Zaman DeFi gue kelewat yang DeFi. Gue terlalu DeFi fokus sama Indodax. Jadi nggak gitu ngikutin. Ngerti tapi nggak ngikutin. Yang meme pengen coba-coba ikut coba-coba ya. Nah, meme coin nih menarik nih. Kemarin Pak Will juga sempat nge-quote tweet gue. Terus juga beberapa kali kayak ngebales Twitternya Pace juga ngomongin mengenai Republic Meme. Nah ini Republic Meme ini maksudnya apa nih yang ada di otaknya Pak Will? Oh, oke. Partai meme itu apa sih? Jadi kayak menarik soalnya partai meme. Maksud itu apa? Itu filosofisnya agak dalam. Gimana? Lu ngikutin politik nggak sekarang? Lumayan, cuma kan nggak dalam banget. Lagi pemilu kan? Yes. Jadi banyak pemerhati politik lah bilang bahwa sekarang politik itu kayak terkonsentrasi ke orang-orang tertentu aja. Trias politikanya jadi centralized. Kan harusnya ada trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Kemudian ada pilar keempat yaitu pers. Kemudian baru-baru aja muncul pilar baru yaitu sosial media. Ya, sekarang semua orang takut sama sosial media. Semua orang bisa mempromosikan dirinya lewat sosial media, tapi di lain sisi orang bisa kesandung juga di sosial media. Lu punya problem apa orang ngangkat di sosial media, lu bisa masuk penjara gitu kan. Bahkan jenderal pun bisa masuk penjara. Betul. Sebelumnya nggak pernah. Kekuatan netizen nih, jangan macam-macam sama netizen. Kekuatan netizen. Tapi ya sosial media juga ada positif negatifnya juga. Negatifnya jadi banyak buzzer gitu. Dan nggak semua netizen tuh pinter juga. Ya gue kepikiran aja. Jangan-jangan meme ini bisa jadi pilar ke-6. Karena sosial media ini efek viralitasnya salah satunya dari meme. Meme, istilah meme itu kan sebetulnya tahu nggak istilah meme? Mimetik apa? Menyebar. Memetik. Ya. Meme itu kan bukan cuma lucu-lucuan. Betul. Istilah aslinya ya. Bukan lucu-lucuan, bukan hal yang lucu, gambar yang lucu atau video yang lucu kemudian disebarkan. Tidak sekedar sesempit itu. Tapi harusnya meme itu adalah satuan unit dari sebuah kebudayaan. Itu definisinya meme. Jadi kalau dia ibaratnya kalau tubuh kita satuannya itu sel. Kalau kebudayaan satuannya meme. Ya, satuan unitnya meme. Nah, bagaimana satuan budaya ini menyebar itu memetik. Diukur dari unitnya gitu. Nah, meme itu adalah sebuah cara, sebuah pesan budaya bisa menyebar secara luas dengan cepat gitu kan. Nah, begitu juga menurutku dengan kalau kita mau gunakan ini sebagai powernya netizen itu misalkan bisa juga di luar sosial media.
Oke. Dan ini bisa, sosial media itu sekarang kan agak bias. Karena terlalu banyak buzzer. Buzzer ya. Lu punya banyak duit, bayar orang, udah kesebar buzzer. Betul. Okay. Dan buzzer ini diasumsikan juga dipegang oleh para penguasa juga. Betul. Ya. Setuju ya? Setuju. Jangan lu ada buzzer juga. Enggak. Buzzer buat apa Pak Will? Saya bukan yang menguasa di atas saat ini. Nah, kalau meme, it's okay ada buzzer. Bodoh amat gitu. Malah bagus ke value si memesnya. Malah bagus. Betul. Jadi meme. Jadi katakan ada suatu, iya ya, gue baru kepikiran loh. Suatu isu politik nih. Nggak tahu nih apa. Misalkan mau ngangkat ada suatu tokoh politik yang korupsi gitu misalkan. Ternyata lewat sosial media nggak tembus nih. Katakan bisa, ini fantasi liar aja ya, dibikin meme-nya gitu. Dibikin meme-nya. Nanti katakan meme nih ada 2 meme. Satu meme yang kontra, satu meme yang pro gitu kan. Ya udah kalau mau yang kontra juga orang pamendam di situ masukin duit ya nggak apa-apa. Yang untung juga ekosistem kriptonya kalau volumenya di sini gede. Betul. Iya. Tapi itu juga bisa memperlihatkan ke orang, ya sistemnya mungkin kayak Polymarket ya. Jadi kayak lihat. Exactly. Kayak Polymarket tapi lebih lucu. Polymarket nggak lucu. Bener. Dan akhirnya kita bisa betting on everything jatuhnya. On everything. Mau lucu, mau politik. Oke. Mau apapun, kebudayaan. Mau keresahan. Ada apa orang buang sampah sembarangan difoto jadi memes. Oke, orang yang setuju dengan itu bahwa itu adalah tindakan yang sampah ya, dia beli terus supaya bisa makin viral. Atau sebaliknya, orang merasa ini keren, dibikin meme juga is okay gitu. Iya. Kan akhir-akhir ini banyak orang bilang kan, orang yang joget TikTok followernya banyak, view-nya banyak, tapi orang yang berprestasi misalkan view-nya dikit gitu kan. Mungkin dia kalau dibikin meme view-nya lebih banyak gitu. Betul. Wah gila, ini gue gak nyangka sih seorang Pak Will itu mempelajari meme sedalam ini guys, super kayak filosofisnya gitu. Ada alasan tertentu gak Pak Will? Kayak enggak sih, kepikiran aja. Iseng aja bener ya. Iya. Melihat sesuatu di balik fenomena meme aja kayaknya. Ini nggak mungkin cuma karena meme itu kan zero sum game kan sebenarnya. Iya. Apalagi yang di pump fund gitu. Udah kan itu PVV banget lah. 0,004 sol kan. Terus biasa pump, terus tembus ke bonding curve-nya. Terus radium ya. Kalau nggak tembus ya pasti balik ke 0,004 itu. 4K market cap. Artinya dia zero sum game. Iya. Jadi kalau ada orang yang menang 1 sol, artinya di sisi lain pasti ada orang yang kalah 1 sol. Masa sedangkal itu sih? Gimana caranya nggak sedangkal itu gitu loh. Oke. Meme is a culture gitu kan. Betul. Dan ini kayak orang sebut apa? Cyberpunk. Oke. Ya, cyberpunk. Jadi kalau kita mau bikin project ini lebih keren, mesti ada suatu pesan ini di dalam meme yang bisa menciptakan sesuatu yang positif untuk masyarakat, untuk dunia ini gitu. Menurutku. Oke. Nah ini akankah ada meme coin yang lahir di Indonesia? Dan misalnya nggak tahu kalau itu mah. Oke. Karena sebagian besar dev meme coin kan pasti masih pamendam lah. Sebagian besar. Iya. Apalagi Indonesia, Pak Will. Jujur aja, Indonesia kayaknya bahkan dia udah bonding ke Radium aja, udah 100.000 market cap atau 1 juta lah mentok, udah pada jualin. Iya, nah itu jadi, market Indonesia ini kurang mature nih. Betul. Kurang mature. Profit $10 aja udah diambil. Betul. Jual. Jadi kayak nggak pernah ada yang nyampe kayak ke globals gitu. Jadi mereka bahkan melawannya dengan Indonesia sendiri, komunitasnya sendiri. Betul. Ekosistem Indonesia, traders Indonesia itu kayaknya memang masih pesimis sih sama project lokal gitu. Kalau developernya lokal pasti mereka, kalaupun mereka berani beli, cuan dikit mungkin nggak sampai 2 kali lipat juga udah dijual. Karena mereka takut nyangkut. Setuju. Karena kita perlu developer yang memberi optimisme nih ke para traders Indonesia. Oke, dan itu that's why Pak Will bikin Block Dev. Block Dev, Tokenomics juga, iya. Tokenomics 100% Indonesians atau?
100% Indonesia. Cuma ini kan mulai kita pivot kan tokenomics karena sebelumnya tokenomics itu kan sebagai launchpad. Kemudian kita pivot dibawa ke pemimpinan yang baru karena waktu itu saya keluar dari tim tokenomics terus diganti namanya Christian. Dia buat tokenomics ini lebih ke B2B. Tapi ternyata didn't work, terus kita pivot lagi ke tokenomics yang sekarang. Kita jadi venture capital, community venture capital, yaitu kita berusaha kayak mengkurasi proyek-proyek yang keren di luar negeri yang menurut kita bakal bagus future value-nya. Terus kita ngajak teman-teman Indonesia, yuk kita beli bareng di proyek ini supaya karena tesis kita adalah orang Indonesia jarang yang masuk ke sebuah proyek dari early. Private sale-nya. Early stage itu jarang sekali. Orang cenderung orang Indonesia itu beli waktu udah listing di checks, which is sudah too late. Dan exit liquidity. Nah, exit liquidity. Para VC ya. Betul. Nah, itu benernya spirit gua juga bahwa benernya kita kalau mau bikin bisnis kripto yang keren gampang diomongin maksudnya. Iya. Ya, visi misi kita cuma satu, gimana caranya member kita mesti untung. Udah itu aja, nggak perlu marketing kok. Lo nggak perlu marketing. Kalau ada orang yang untung, otomatis semua orang pasti rekomendasikan lo punya aplikasi gitu. Betul. Mau checks, mau DEX, mau DeFi, mau token, mau apapun lah. Betul. Sesimpel itu. Betul. Jadi coin juga kadang meledak juga gara-gara satu untung nih naik 2 kali, 10 kali. Akhirnya yang lain mau juga. Ya. Betul. Dan kita kan kayak Indodax kan kita platform investasi kan. Jadi ya apa yang kita jual hanya satu bener yang gimana caranya member kita untung. Cuma itu doang. Kalau enggak ya kita berjalan-jalan pasti mati juga. Nah, maka dari itu yang tokenomics bikin ya mereka curate aja project. Kalau ada yang kira-kira menurut kita bagus, kita ajak teman-teman untuk invest bareng. Supaya dapat early stage. Ya. I see. Dan itu kalau boleh tahu sekarang AUM-nya ada berapa, Pak Will? Masih kecil. Dan masalahnya kita kan start juga belum lama kan. Kayak berapa bulan yang lalu ya? Mungkin sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu tokenomics yang versi yang sekarang. Nah, ini problem kita juga sekarang. Semua project itu masih belum TGE. Lu ngikutin nggak? Iya ngikutin. Banyak ini, project ya. Private sales. Lu ikutan juga? Kadang ada yang ikut, kadang enggak. Fun fact nih Pak Will, dulu sebenarnya tokenomics 2018 ada private sale kan? Iya. Pakai Bitcoin. Saya adalah salah satu partisipan. Oh siap. 2018. Jadi kayak ya tahu lah. Iya. Nah, semua belum TGE. Karena ini bullish kan baru-baru ini aja kan. Kemarinnya sideways terus. Jadi kayaknya para project ini belum TGE, belum pada planning untuk TGE. Nah, sebelum ada TGE ini kayaknya ya memang orang-orang yang kemarin udah invest lihat tokenomics juga belum ada proof-nya lah, jujur aja. Jadi ini sekarang kita lagi dalam stage bahwa kita nungguin TGE-nya project-project yang kemarin kita udah bantu fundraising juga gitu. Nah ini mungkin salah satu problemsnya di berarti kan ini ikutannya untuk di coin-coin yang fundamentals ya? Ya. The private sales, di coin-coin fundamentals dan bukan meme kan? Bukan meme, ya. Nah, the problems of the fundamental coins, aduh suara gue kenapa kayak gini ya? Kebanyakan ya udah si retailers melihatnya ini sebagai ini VC money bla bla. Sekarang udah sentimennya kabel money, sentimennya agak negatif nih di timeline yang saya lihat, termasuk after speech-nya Murad di token 2049 kemarin. Kemarin ikut Singapura. Datang ke Singapura juga, terus ya dia nge-vote lah. VC fundamental coins. Fundamental coin ya bla 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 gini lah. Jadi dia benar-benar kayak shilling super hard di meme coins-nya. Jadi kayak sentimennya untuk token-token yang fundamentals yang mau TGE dan bahkan banyak banget yang terang-terangan mereka delay TGE-nya bahkan ada yang cancel TGE, ada yang cancel refund. Nah itu jadi karena melihat saat kalau launch ada kemungkinan besar ya langsung down 80%, 90% gitu. Jadi retailnya kebanyakan sekarang flow into memes. Bahkan si Murad kan tesisnya dia bilang
apa ya, the convert from pokoknya flow dari fundamental coins ke meme coins will be crazy. Jadi kayak ya kayak gitulah tesisnya dia. Dan orang-orang benar-benar kayak sekarang dia nabinya di cycle di cycle. I can see Murad itu jadi kayak mesayahnya lah. Orang-orang kayak look up to him lah. Sekarang kayak pada beli apa. Setuju. Gua juga percaya. Iya kan, Murad kayak di cycle lah. I don't know, nggak tahu sih apakah ini akan continue di next cycle. Menurut Pak Will, fundamental coins versus meme coins itu gimana? Meme coins fundamentalnya kan gampang aja. Ini orang gambling aja semuanya gitu. Betul. Daripada gamblingnya pura-pura ada fundamentalnya, sekarang lost control aja. Ini emang zero sum game. Ya udah, semua dibikin meme aja. Kita gambling sekalian. Kita mengakui dengan jujur dalam hati yang terdalam bahwa kita lagi gambling. Ya itu dasarnya basicnya memes ya. Iya. Jadi udah kita jujur aja, nggak usah menipu diri sendiri kita lagi invest segala macam. Mari kita gambling bersama gitu. Tapi di sebuah platform yang open, yang transparan. Nggak ada tipu-tipuan di situ. Iya, semua bisa cek, nggak ada yang memanipulate lah. Ya. Betul. Nah, tapi fundamental koin-koin fundamental tetap ada lah. Cuma koin-koin yang fundamentalnya lemah, jadi nggak kepake, ya kan? Tapi tetap ada lah, karena kalau nggak ekosistem Web3 nggak bisa jalan lah. Iya. Tapi bahkan ya Pak Will, yang saya lihat fundamental coins pun yang sebenarnya take off itu kebanyakan yang related sama meme coins. Ya, yang sekarang ya. Tapi tidak berarti ini akan stop gitu loh. Karena ini akan terus berlanjut menurutku. Mungkin memang terlalu banyak project yang, yaitu yang bilang Murad kan, terlalu banyak project yang fundamentalnya mirip-mirip, cuma copy paste, ganti network, forking doang. Iya, forking code, pindah network, bikin nama baru, front-end-nya baru. Betul, setuju. Ya, white paper-nya diedit dikit. Setuju. Ya, terus galang dana dari VC, terus undang influencer. Betul. Influencer kasih supply, socials. Ya, daripada gitu kita judi aja langsung. Iya, benar-benar, karena untuk retail. Iya. At the end make sense. Tapi apa namanya, Web3 atau blockchain itu dibawa dengan visi misi yang sangat besar sebetulnya untuk mengubah dunia ini, untuk dunia finansial yang tidak transparan jadi transparan gitu kan. Orang yang nggak percaya sama TradFi, ada alternatif lain. Kalau misalkan dunia ini krisis, nanti ada perang, nanti katakan ada mata uang yang runtuh, kita punya alternatif yaitu di kripto gitu. Setelah orang masuk ke kripto, orang bisa melakukan aktivitas finansialnya langsung menggunakan DeFi. Memang ada fundamentalnya gitu. Dan nanti tinggal yang mana yang beneran fundamentalnya bagus, dan nanti kita tunggu aja siapa pemenangnya gitu kan. Nanti chain L2 gitu banyak, kira-kira mana yang menang. Dan Pak Will percaya bahwa semua fundamental coins akan ada waktunya untuk bersinar. Untuk naratif-naratif tertentu yang bagus-bagus ya tentunya. Iya. Maksudnya narasi sendiri kan pasti ada narasi yang bagus, ada narasi yang jelek kan. Betul. Ya. Tapi pasti akan banyak project-project dalam narasi itu yang berhasil. Pasti ada lah. Maksudnya nggak usah ngomongin Web3 deh. Web2 itu 1 dari 10 belum tentu berhasil. Ya kan? Ya apalagi Web3 yang masih baru gitu. Itu dulu .com bubble berapa banyak yang collapse gitu. Ya sekarang yang bertahan Google, Microsoft itu kan outlier bener ya. Hampir semua collapse waktu itu. Ya sama, di Web3 juga sama. Tapi tidak berarti bahwa fundamental internet ini busuk kan. Bukan berarti bahwa internet sucks gitu kan. Sama dengan Web3, bukan berarti the whole Web3 ecosystem sucks gitu. So in Web3, Pak Will percaya ini kayak kita in the early internet boom? Ya. Jadi akan ada the next Microsoft, the next Facebook, pasti. The next Nvidia dan lain sebagainya. Pasti. Di Web3 pasti ya. Yang sekarang kita boost pakai meme.
Ya. Dan kita tahu ini satu aja ya. Satu contoh itu Bitcoin kan. Bitcoin udah masuk ke top 10, udah above 1 trillion market cap dan mungkin Bitcoin is the biggest ETF juga kan in the world. In the world, yep. Dan kedepannya akan jadi ada another Bitcoin di Web3 yang ya kalau itu susah. Another Bitcoin susah karena gimana pun sifat Bitcoin sebagai cryptocurrency tertua yang memang semua kalangan mengakui kesaktiannya Bitcoin itu akan sangat sulit untuk di-challenge. Yep. Kalau Ethereum mungkin masih debatable lah, tapi kalau Bitcoin itu udah susah banget. Oke. Jadi Bitcoin dominance menurut Pak Will apakah akan di bawah 30% atau di bawah 20%? Ini dari cycle awal itu Bitcoin sepertinya selalu kuat di sekitar 50% lah. Paling turun-turunnya ke 40%, 30% compared to all altcoins. Kan soalnya sekarang kita masih menikmati momen kita habis ETF. ETF kan belum lama bener ya? Masih berapa bulan yang lalu sih ETF? Ya, awal tahun lah. Setengah tahun ya, setengah tahun yang lalu lah ETF. Itu kan kita menikmati keuntungannya sekarang. Dana TradFi masuk ke Bitcoin. Betul. Gitu kan. Dan terus institutional money juga masuk. Terus dana retail juga masuk. Orang-orang yang main di stock sekarang masuk ke Bitcoin. Sekarang kita nikmati hasilnya. Tapi dalam titik tertentu liquidity yang dari sini dari TradFi kan juga pasti akan habis, akan kering juga. Betul. Kalau di suatu saat itulah. Tinggal kita tunggu aja sampai harga berapa benernya. Oke. Ya ketika itu tercapai, ketika udah jenuh kan orang pool of money ini akan mencari aset baru. Nah setelah itu dominansinya mungkin akan stagnan atau turun. Oke. Dari situ dilihat dari flow-nya berarti ya, money inflow-nya. I see. Mengenai tadi Pak Will sempat mention narasi pun ada narasi yang buruk, ada narasi yang baik. Nah, contoh narasi buruk tuh apa Pak Will? RWA apakah buruk? Ya, gua kurang yakin sama RWA. Oke, menarik. Kenapa nih? Karena kemarin kan BlackRock lumayan cukup bullish ya sama RWA kalau nggak salah. Tapi dengan size-nya BlackRock kan kecil umumnya. Dengan namanya BlackRock yang sebesar itu dengan AUM-nya BlackRock nggak tahu berapa triliun atau berapa hundred billion nggak tahu lah berapa. Itu kan size-nya kecil banget lah ya. Jadi ya kalau tesis gua ya itu tadi balik yang tadi kan sesuatu yang dari Web 2 ke Web 3 itu doesn't work. Mesti ada unsur kebaruannya nih. Ujung-ujungnya Web 3 itu kan sama kayak Web 2 lah. Lu mau nge-solve problem apa sih? Betul. Ya, kalau problemnya nggak ada, cuma buat hype doang, buat keren-kerenan doang, ya pasti nggak akan take off. Iya. At the end to zero ya. Ya, jadi ya apa yang mau dibikin? Nggak tahu yang BlackRock katanya BlackRock itu kan sebetulnya tokenisasi bond kan, tokenisasi apa namanya? Treasury bill-nya Amerika kan? Iya, T-bill. Ya, T-bill-nya Amerika. Nah, katanya liquidity-nya lebih besar di situ karena orang jual T-bill jadi lebih gampang melalui token. Nah itu nggak tahu karena gue nggak pernah beli gitu. Tapi katanya itu adalah problem yang mau dijawab. Ya kalau memang gitu, maybe works. Ya, maybe works itu. Tapi nah tergantung RWA pun apa nih yang mau dijawab. Ya ini mungkin project per project juga nih. Kalau sekedar katakan kebanyakan project RWA itu tokenisasi emas, tokenisasi properti. Tokenisasi properti itu udah ada finance apa sih namanya? REITs, tahu nggak REITs? Yeah, Real Estate Investment Trust ya kalau nggak salah. Ya. Itu udah ada dari lama gitu. Maksudnya memecah properti menjadi banyak unit itu udah ada story lama lah. Itu di Indonesia pun di Bursa Efek Indonesia ada gitu. Jadi kalau sekedar kita mau memecah properti menjadi token, itu story-nya nggak menjual. Emas juga jadi token nggak terlalu menjual. Token emas di Pegadaian, lu mau beli emas sekecil apapun bisa di Pegadaian.
Pegadaian juga punya emas digital. Ya. Ya kan? Ya terus so what gitu loh. Kenapa harus pakai token? Jadi nggak gitu. Kecuali stablecoin mungkin. Stablecoin itu sebenarnya bisa dibilang RWA juga karena dia ada kolateralnya gitu kan. Tapi stablecoins kan kita bukan something yang kita bisa bet on lah ya. Kan kita mau outperform fiat currency nih. Jadi ya udahlah. RWA seperti itu, ada narasi lain yang menurut konsensus pada bullish nih, tapi kayak Pak Will enggak ya? AI. Nah, AI itu agak susah ngawinin dengan kripto bener ya. Oke. Dengan meme malah. Kalau sekarang dengan meme. Tapi kalau dengan meme kan lebih kelucu-lucuan kan. Betul. Bukan, orang nggak melihat fundamental AI-nya. Benar. Tapi orang melihat value kelucuan apa yang diciptakan oleh AI. Ya kan? Betul. Ya itu satu narasi lah sama meme. Kan intinya menciptakan value kelucuan gitu. I see. Tapi kalau teknologinya sendiri? Kalau teknologinya sendiri, teknologi apa? AI. Susah mau bikin AI sama blockchain ini dua hal yang berbeda menurut saya. Oke. Ngawinin kecuali IoT mungkin. IoT Depin. Kecuali Depin masih di rasionalisasi masih bisa lah kalau Depin. Nah, kita mau memecah infrastruktur, kemudian dijual, terus kita crowdfunding bareng-bareng untuk menciptakan crowd ekonomi ya, supaya infrastruktur ini menjadi sebuah ekosistem yang gede. Masih make sense itu. Oke. Tapi kalau AI, spesifik AI, kita mau menciptakan LLM, kemudian kita tokenisasi, kok kayaknya jauh banget gitu. OpenAI udah cukup big secara di Web2-nya ya. Atau kalau ngomongin AI mungkin gue suka narasinya WorldCoin. Oke. Sekarang jadi World Chain ya. World atau World doang ya, lupa. Iya. WLD itulah. Ya. Nah, itu dia nyentuh narasinya AI tapi nggak direct. Ya, dia nggak, Sam Altman dia prediksi bahwa nanti kalau udah semuanya dipegang oleh AI, orang-orang pada nggak kerja, terus pada titik tertentu orang akan rely kepada UBI, Universal Basic Income. UBI. Jadi yang mau dijual sama Sam Altman adalah suatu saat semua aspek kehidupan kita akan dikuasai oleh AI, oleh robot. Ya, terus kita jadi nggak bisa bedain mana yang robot, mana yang manusia. Maka dari itu si projectnya WorldCoin itu kan menciptakan orbs untuk baca retina kita. Kemudian kita bikin decentralized identity di dalam blockchainnya WorldCoin untuk membedakan mana yang orang, mana yang AI. Nah dari situ ketika semua aktivitas ekonomi itu dilakukan oleh AI, kan pasti generate money dong, generate financial gain gitu. Nah harus didistribusi. AI kan nggak butuh duit gitu, yang butuh duit kan manusia buat makan, gitu, buat jalan-jalan segala macam. Nah nanti pendistribusian uang ke manusia itu menggunakan token itu. Ya, I see. Pendistribusian UBI itu nanti menggunakan WorldCoin. Jadi itu yang dicita-citakan oleh Sam Altman. Nah itu kan narasinya nyerempet ke AI, tapi bukan AI gitu. Iya, cuman kayaknya untuk sampai condition seperti itu, poin sana mungkin not this cycle, not next cycle, bisa lama atau Pak Will ngeliat cepat nih conditions seperti itu. Nggak tahu, mungkin dalam berapa tahun lagi banyak hal yang dikerjain robot sih, pasti sih. Oke. Cuma dampaknya sebesar apa, ya itulah, nggak tahu. Bukan pelan tapi pasti, cepat tapi pasti sih kalau sekarang kalau lihat prosesnya ya. Oke. Yang akan terdampak buruk nih dari teknologi AI sekarang menurut Pak Will apa? Apakah programmer ini kan Pak Will punya blog dev, programmer kita tahu ada Devin ya kalau nggak salah, kita bisa tinggal prompt aja langsung kayak dia bisa create codes dan lain sebagainya. Ini bahkan si Jensen Huang juga bilang kayak the future of programming language is English. Jadi kayak everyone can code, just ask, just prompt. Nah menurut Pak Will gimana? Apakah bisa jadi developer yang junior ini terancam sih?
Kalau yang senior tetap, maksudnya orang untuk nge-prompt yang benar di AI kan nggak gampang juga gitu. Karena dia harus memahami bagaimana algoritmanya supaya nanti AI itu menciptakan barang sesuai dengan yang mereka inginkan gitu kan. Kemudian menerjemahkan bisnis prosesnya ke dalam aplikasi. Itu kan harus ada yang ngerancang gitu. Harus ada yang ngedesain. Dan AI doang mungkin agak susah gitu. Mungkin yang paling terancam sih ya buruh lah pasti. Dari yang paling bawah. Basic works. Writer. Apalagi buruh-buruh yang dengan mudah bisa diotomatisasi. Ya, mungkin kalau buruh kayak tukang gali itu masih jauh lah. Kita harus menciptakan robot yang sangat murah, ya kan? Baru mungkin ke depannya nanti bisa gitu. Tapi buruh-buruh kayak tukang fotokopi itu bakal pasti hilang itu. Operator, ini apa namanya, customer support gitu. Itu akan mudah sekali digantikan oleh AI. Wah, CS gampang banget sih. CS gampang banget diganti AM. Yes. Kita tinggal kasih aja semua datanya, ya udah dia bisa jawab apapun. Betul. I see. Jadi ya mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun akan banyak sekali orang-orang nggak punya kerjaan gitu karena AI. Nggak usah jauh-jauh lah, sekarang juga mulai terjadi kok, banyak perusahaan mulai layoff, diotomatisasi. Yap. Pak Will sendiri sekarang keseharian rutin udah selalu involving AI atau gimana? Iya, kalau ChatGPT almost every day. I see. Nah itu. Tapi kalau misalnya project sendiri, nggak tahu ya. Ini kita tahu kemarin ada Goat ya. Jadi ada meme coin yang lahir dari AI. Dia menciptakan sendiri tickersnya, tapi tetap ada involvement dari human lah. Terus muncul DAOs juga, DAOs Fund. Ini akhirnya yang manage treasury fund-nya si AI ini adalah si DAO holdersnya. Nah ini untuk Pak Will sendiri, untuk narasi AI memes atau AI tokens apapun ke depannya, ini gimana Pak Will? Apakah bullish atau?